قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Baik, kemudian wa inna wa bitayammumihi ahdatsan aw najasatan ala badanihi tadurruhu izalatuha aw adima ma yuziluha aw khafa bardan aw hubisa fi misrin fatayammam aw adima al-ma'a wat turaba shalla wa lam yu'id. Ini ada berapa kasus. Kalau dia meniatkan tayamum, dalam tayamumnya berapa hadas, itu enggak masalah. Yang sahih adalah enggak masalah. Dia meniatkan tayamumnya beberapa hadas, maka satu tayamum itu mencukupi semua hadas-hadas ini. Jadi hadas ada macam dan jenis. Macam itu di bawah jenis. Ya, beda jenis pasti beda macam. Beda macam bisa saja satu jenis. Ya, beda macam bisa saja satu jenis. Ibaratnya Indonesia sama Prancis ini udah jenis yang berbeda dari orang. Nah, dalam satu Indonesia ada macam-macam ras, misalnya subras. Ya, ada Batak, ada Betawi. Batak dan Betawi ini macam-macam dalam satu jenis orang Indonesia, gitu loh. Ya. Baik. Hadas jenisnya ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, dalam hadas kecil macam-macamnya ada berapa? Kencing, BAB, tidur nyenyak, kemudian makan daging unta, kemudian apa lagi? Batalkan yang menjadikan hadas kecil, dan seterusnya lah ya. Keluar madhi, keluar wadi, ya kentut dan semisalnya. Ini semua adalah macam dari jenis hadas kecil. Jenis kedua hadas besar. Macamnya haid, nifas, junub. Baik. Dikatakan di sini wa inna bitayammumi ahdatsan. Kalau dia meniatkan dalam satu tayamum beberapa hadas. Beragam macam hadas misalnya. Ya, beragam macam hadas. Misal BAB, makan daging unta, kencing juga. Ini kan ada 3 hadas tapi dari satu jenis. Maka dengan satu tayamum maka enggak masalah. Bubar semua itu hadas. Baik, kalau misalnya beragam macam dari jenis yang berbeda. Dia mimpi basah tapi dia juga tidur nyenyak kan gitu. Ya, dia mimpi basah dan dia tidur nyenyak. Terus dia tayamum meniatkan mandi junub, meniatkan pengganti mandi junub, maka ini juga sudah sah semuanya. Jadi untuk berapa jenis dan berapa macam dari hadas, maka tayamum menanggulangi semua itu. Walaupun banyak. Jadi nggak perlu satu-satu. Saya tayamum buat mandi junub, saya tayamum buat wudu, saya tayamum enggak. Juga enggak karena saya BAB tadi terus kencing juga, terus habis itu saya tidur nyenyak. Berarti saya 3 kali tayamum. Enggak, sekali aja. Sekali, bahkan enggak ada riwayatnya seperti itu. Ya, taib. Kita lanjut. Au najasatan ala badanihi tadurruhu izalatuha au adima ma yuziluha. Dia tayamum demi menghilangkan najis dari badannya yang enggak bisa dia hilangkan najis tersebut, atau tidak ada media yang bisa menghilangkannya. Nah, ini masalah gini loh. Ternyata sebagian ulama berpendapat bahwasanya menghilangkan najis itu bisa ditayamumin kalau nggak mampu menghilangkannya. Nah, kan kita selama ini pahamnya tayamum itu untuk menghilangkan hadas seperti junub, haid, nifas, itu hadas besar, seperti hadas kecil juga
ya habis kencing, BAB, kentut dan seterusnya. Ternyata kan tayamum jelas ini bisa menghilangkan hadas. Sebagian ulama berpandangan, bahkan dalam mazhab Hanbali juga berpandangan bahwasanya najis yang tidak bisa dihilangkan karena uzur, entah karena madarat atau karena tidak ada media yang bisa menghilangkannya, maka ini juga ditayamumkan oleh sebagian ulama. Gimana ditayamumkan? Harus dikasih contoh biar lebih paham. Misal ada jurh, yaitu luka. Luka yang nggak boleh dikenain air, nggak boleh disentuh dengan sesuatu karena akan susah hilangnya. Maka dalam suatu pendapat di antara pendapat ulama, dia tayamumin tuh bagian itu. Dia tayamumin itu bagian itu. Ya, tapi ini afwan. Bukan. Anak tadi nggak ngomong najis. Misal ada najis yang terkena di koreng misalnya. Tadi anak belum kalimatin belum ada. Najis misal air kencing. Ya. Terkena di suatu koreng. Misal anak kita kencing misalnya. Terus kita punya luka di kaki. Kayak ada misalnya luka di kaki sini. Sejenak berapa jam? Ini udah itu 1 bulan lebih. Nantinya pas mau wudu ya udah full sembuh ini sebagian dihilangin semua itu. Ya kenapa? Karena ini sering kena sama kayak tip dan sering kena kalau ada yang nempel di bagian sini atau cat. Walaupun ini udah kering alhamdulillah, kering kan biasa tuh kayu masih ada sakit-sakitnya. Ada cat-cat nempel misal di sini. Nah, kena kencing anak. Itu harus dan ini luka masih basah semuanya biar air kena semua bagian kulit. Begitu. Kalau dipakein air, misal juga perempuan yang nikah misalnya, karena kan biasanya riasannya pakai ini nih, misalnya make upnya itu kan tebel banget buat korengan ini, karena koreng gede misalnya. Nah, mukanya gede. Karena tebelnya itulah. Kalau misalnya maka nggak masuk, nggak kena airnya di kulit secara komplit. Ya lebih susah lagi, lebih sakit lagi. Biasanya nikah orang Jawa atau Sunda yang maka kata sebagian ulama baru sebulan lalu tahu kalau ini najis, menetap di sini ya, nggak bisa diizalah, dihilangkan. Bukan rambut ya yang digini baik dengan air atau karena madarat nggak bisa dihilangkan. Pernah lihat orang nikah nggak? Tayamumin pas wudu. Pastilah orang pernah nikah semua kita. Antum tayamumin kan kalau perempuan kan rambutnya kayak gini perempuan. Kaki terus bagian sini kan enggak dikenain air. Rambutnya perempuan gini. Kaki seluruhnya dikenain air kecuali bagian koreng. Tapi ternyata itu kan rambut itu. Maka apa sih itu? Tayamumin dengan debu. Tayamumin dengan niatin tayamum izaratun najasa, menghilangkan najis. Ukiran. Menurut sebagian itu pakai apa sih itu? Dari hitam gitu kayak rambut gitu dari ulama. Penghalangi dari wudu enggak itu? Enggak tahu ya, selama kita pendapat ya, enggak kayak gitu mungkin salah satu pendapat. Nah, pokoknya ada kayak gitu. Oh ya, yang nempel jika ada najis di badan tebal, kemudian kan alisnya kadang ditemin. Kalau antum hilangkan najis itu di badan itu, mungkin itu bermanfaat dari air wudu kalau dia wudu, atau bahkan ada media yang bisa menghilangkannya, maka ditayamum wudu dulu sampai selesai. Darah yang ada di apa namanya selesai serban atau semisal sepsis selesai ya selesai urusan lah baru karena gitu, kalau misalnya dia wudu darah ya darahnya itu merembes bahkan yang tadi serem tambah serem lagi mukanya karena gitu. Banyak darahnya kok kecil gitu jadi nggak apa-apa maafkan tapi ini semua penghalang dan bisa menghalangi dari air wudu merembes dan tidak sah wudunya jadi bukan hanya pancat doang tadi. Nah banyak sekali menurut sebagian ulama yang di sini. Kalau antum wudu atau yang maka antum dia kompletin semua wudu, tapi bagian di sini kan nggak dikenain air. Maka masih karena ada gitu. Ini diniatkan ya maka ini juga penghalang karena dia kan najis yang ada di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya tatonya menghilangkan najis permanen yang diniatkan tayamum bagian dari kulit. Namun yang sahih adalah tidak ada tayamum karena tetap kena kulitnya kalau misalnya itu tidak ada penghalang. Ini yang sahih. Tidak ada tayamum terhadap najis. Ya, gitu. Tayamum lagi. Ya. Baik najis yang nempel di badan tidak bisa dihilangkan atau najis yang ada di tempat dia berada. Itu juga tidak ditayamumin. Astaghfirullah. Au khafa bardan atau dia tayamum karena khawatir kedinginan. Kalau dia tayamum kalau dia wudu atau mandi junub dengan air, khawatir dia kedinginan.
maka boleh dia tayamum, tapi tentu dengan beberapa klausul atau syarat. Imma, misal kata Syekh Utsaimin, imma likaunil ma baridan walam yajid ma yusakhinu bihi al-ma. Kalau misalnya airnya sangat dingin dan tidak ada yang bisa menghangatkannya, nggak ada pemanas air, nggak ada kompor. Wa imma liwujudi hawa yatadarrar bih, atau dia mungkin punya, entah mungkin sakit badannya atau dia emang nggak kuatan dengan dingin, itu akan bermadarat buat dia, dan dia tidak ada media atau hal yang bisa menghindari itu, maka ya udah dia tayamum aja. Namun jika ada penghangat atau pemanas air atau ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menghindari kesulitan ini, maka wajib atasnya untuk memakai air ini, insyaallah. Aw hubisa fi Misrin fayatayammam, atau dia dikurung atau ya dikurung atau semisal itu di suatu tempat yang tidak memungkinkan dia untuk pakai air, maka dia tayamum. Misal naudzubillah min dzalik, misal dia di penjara, naudzubillah min dzalik ya. Di penjara. Maka dalam kasus seperti ini penjara, dan ternyata itu ruangan penjaranya itu banyak najis, bau ya, bau pesing gitu loh. Enggak ada air dan semisalnya. Namun debu ada. Maka dia tayamum. Masalah ini tempat bau pesing. Ya, bau pesing. Itu gimana tuh? Misalnya penjara berapa meter kali berapa meter, tempatnya bau pesing. Bahkan dia sujud pun bau pesing. Dimanapun dia sujud bau. Pertanyaannya, apakah tetap dia sholat dengan keadaan seperti itu? Iya, tetap wajib sholat. Nah ini fikih ini. Ini bukan berarti kita bakal penjara. Enggak. Maksudnya adalah dengan tahu hal seperti ini, kasus-kasus lain yang selama ini banyak orang awam itu nggak paham, kita paham. Antum lihat coba ketika di kereta, antum lihat coba di bis. Umumnya orang nggak pada sholat. Ini bukan sekadar omongan kosong. Perhatikan aja. Umumnya orang nggak pada sholat di kereta, di bis. Umumnya orang nggak pada sholat. Bahkan kalau antum sholat, seolah-olah antum the only person yang sholat gitu, dalam satu gerbong itu. Nauzubillah min dzalik. Hatta antum menzahirkan sholat antum Allahu Akbar di tempat duduk, orang melihat antum dan mereka bukan tergerak sholat, mana mereka merasa punya udzur untuk tidak sholat. Ini yang banyak orang awam tuh salah paham. Dikira bahwasanya kalau kita safar maka diberi rukhsah untuk tidak sholat. Ini bedaan. Kalau kita pahamnya kan, dan ini yang sahih, kalau kita safar kita diberi rukhsah untuk qashar, diberi rukhsah untuk jamak, diberi rukhsah untuk mungkin sholat duduk gitu kan ya. Tapi banyak orang awam berpandangan, karena jahilnya mereka, nggak belajar mereka, bahwasanya kalau kita safar maka diberi rukhsah atau keringanan untuk tidak sholat gitu aja udah, atau diberi keringanan untuk tidak sholat di atas kendaraan, nanti aja sholatnya pas udah sampai rumah, padahal udah jauh keluar waktunya. Ini dia pemahaman yang salah dari banyak orang awam. Mereka paham salah, taunya kayak gitu modelnya, kemudian nggak pernah belajar, nggak ada yang ngingetin juga, dan mereka ngerasa nggak bersalah. Makanya ya ikhwan, hal-hal default, the basic seperti ini, tayamum, taharah, bersuci, sholat, jamak, dan seterusnya, itu jangan kita kiaskan orang-orang awam tuh kayak mungkin kita yang sudah paham. Tetangga antum, samping antum aja belum tentu paham hal kayak gini. Walaupun muslim bahkan lebih tua dari antum dan lebih senior dari segi usia dan udah dari kecil udah Islam. Tapi bisa aja hal kayak gini nggak paham beneran. Ana baru dikasih tahu ibu anak kemarin. Ya. Setelah kami dari IBF gitu kan, Islamic Book Fair, kemudian Ana belikan beberapa buku yang basic buat mungkin ibu Ana bisa ajarin beberapa tetangga dan beberapa ibu-ibu tua di daerah Kalibata sana. Ada hal yang gini. Di taklimnya ibu Ana ketika ama ummahat kampung lah orang-orang Betawi sana gitu.
Sampai ketika dikasih tahu oleh Ibu Ana, maksudnya di antara syarat sah sholat adalah wudu. Kalau nggak wudu nggak sah. Ada orang tua, ibu-ibu udah tua nyeletuk, lah baru tahu gue kalau misalnya wudu itu ternyata syarat sah ya. Berarti sholat kalau nggak pakai wudu nggak sah dong, nggak aci dong. Itu ngomong kayak gitu, Bima. Itu sampai kita mungkin impossible, masa ada kayak, iya ya ada, ikhwan. Karena apa? Banyak orang selama ini berislam karena ngikut-ngikut aja dan nggak ngerti kaedahnya, nggak ngerti apa hukumnya ini, ya ikut aja. Jadi wudu itu bagi mereka, bagi orang-orang umat seperti ini atau orang-orang tua seperti ini, ya ini, ya saya ikut, emang dulu diperintah gini sama guru saya, tapi saya nggak tahu kalau ini adalah syarat sah. Nah, kok kayak gitu kan bisa aja suatu saat sholat nggak pakai wudu. Ini ada ya, sorry Pak, mungkin bagi otak kita impossible, masa ada, tapi ini terjadi gitu. Nah, oke. Masalah yang tadi sholat dalam keadaan tempatnya bernajis, itu aja kalau udah mepet waktunya, itu lakukan sih sholat, lakukan di sholat di waktunya, walaupun di tempat najis, karena nggak ada tempat lain, karena nggak bisa keluar dari sel penjara ini misalnya. Begitu juga di kereta, di bis. Nah ini banyak banget Pak, beneran deh. Kalau kita suka traveling kemana-mana dan di Indonesia dan banyak muslimin, kita dapetin rata-rata malah nggak sholat. Kalau misalnya di bis misalnya kita di rest area, bahkan di rest area itu nggak semuanya sholat ke musola, langsung pada makan. Habis makan apa? Ngerokok, kemudian ngumpul bareng. Ini sholatnya kapan? Mereka beranggapan bahwasanya ini ada kemungkinan, mungkin aja emang mereka nggak pernah sholat. Kalau itu kayaknya iya deh. Atau yang kedua, mereka ngira bahwasanya kok lagi safar diberi keringanan untuk nggak sholat. Nah ini harus kita dakwahin Pak, di khutbah Jumat sejenak berapa jam dipakai. Banyak yang belum paham. Jadi tugasnya pas mau wudu, hal-hal yang sangat basic ini masih hilangin semua itu. Kita yang belum sebegitu. Itu sama kayak tipek dan misalnya kalau ada yang bahkan ada menganggap sholat Jumat di sini atau cat. Mereka belum wajib. Selama ini sholat Jumat mereka pun ikut sholat Jumat ya. Ada cat nempel. Karena semua rekan kerja pada sholat Jumat, gak enak kalau nggak sholat Jumat. Tapi nggak, kayaknya nggak wajib. Karena nggak paham. Apa hilangkan semuanya biar air kena semua bagian kulit. Begitu cuma. Begitu. Aw adimal ma'a wat turab. Juga perempuan-perempuan yang nikah misalnya dia nggak ada, dia kan biasanya riasannya pakai ini nih, apa namanya ya, air itu kan tebel banget, menemukan turab. Nah ya, karena tebelnya itulah apapun di sini nggak menemukan kalau air, nggak menemukan, maka nggak masuk, nggak kena airnya di kulit secara komplit, maka gitu. Sholat biasanya nikah orang Jawa atau Sunda yang anak-anak kalau misalnya baru sebulan lalu tahu kalau ini turab, ya udah ternyata tato ya apa sih. Dan ini yang ada juga bukan sering rambut ya, yang digini beritahu beberapa jemaah umrah. Pernah lihat orang nikah nggak Pak? Pastilah orang pernah nikah semua. Karena kita mengikuti pendapat yang kan turab itu kan yang di atas bumi dan enggak dia berubah-ubah gini. Itu ada gitu. Bekasannya kalau kita tempelin. Tapi ternyata itu kan rambut itu. Apa sih itu? Itu yang Anda katakan. Kalau di pesawat tidak ada turab. Kecuali ukiran. Ada debu nggak. Itu pakai apa sih itu? Hitam kayak gitu. Kayak rambut gitu. Sandal mungkin ada. Penghalangi dari wudu nggak itu? Jok pesawat. Kan nggak tahu ya. Pesawat. Selama nikah kita nikah nggak kayak gitu mungkin. Sehingga nggak bisa tayamum. Nah pokoknya ada kayak gitu. Pokoknya yang tayamum bukan dari yang sahih yang tebal. Kemudian kan alisnya kadang ditemin banget. Mukul tempat gini. Tapi coba lihat ada nggak ya nempel? Sampai ngehalangi dari wudu. Kalau ada nempel nggak bisa tayamum. Bahkan para pengantin perempuan rata-rata jangan wudu dulu sampai selesai. Ya, coba di bagian debu sini. Selesai apa namanya? Di luar enggak di dalam masjid ini? Selesai resepsi, selesai di muka jemaah selesai urusan lah baru. Karena kalau misalnya dia wudu, ya atur semua make upnya, bahkan enggak tahu bersih. Yang tadi serem tambah serem lagi. Di luar banyak gitu. Nah, di luar tayamum gitu. Ini semua penghalang. Atau mungkin di kamar ini, sama sini dari air wudu dan tidak sah. Di sini ada debu, bukan hanya pacar doang. Ada. Kamar siapa sekali hal-hal lainnya. Kamar siapa nih? Nah, kayaknya perlu di vakum cleaner kayak banyak debunya. Banyak debu pikiran bujang gitu ya. Tidak dilepas. Buku-buku ya masih ada gitu. Nah, itu bisa itu. Ya, maka ini juga karena kelihatan ada debu-debunya enggak masuk airnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya tato yang permanen yang ada asal ada yang nempel dari kulit seperti itu.
Nah, maka dia sah wudhunya. Kalau misalnya itu tidak ada, dia sah wudhunya. Karena udah kena kulitnya. Kalau misalnya itu tidak dalam keadaannya tanpa tayamum, maka kena wudhu karena nggak ada air. Begitu Pak. Sholat apa adanya. Ya. Ketika dia lagi sudah mepet sekali waktu sini insyaallah. Sudah mepet sekali waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad misalnya wa ala alihi di rumah di perkampungan yang jauh ya, antara satu rumah dengan rumah berikutnya berjarak 100 meter atau 200 meter. Itu ada kayak gitu. Jadi satu rumah jauh, satu rumah. Nah, misal di satu rumah ini udah mepet, udah mau terbit matahari, 5 menit lagi terbit matahari, tapi belum sholat subuh saya, misalnya gitu. Ternyata pas kamar mandi, ternyata ada orang dalam, digedor-gedor, ternyata lagi BAB. Waduh, keluar nggak ada kucuran air, nggak ada apa-apa, air minum pun nggak ada, ini nggak ada. Mau ke tetangga untuk minta air, habis waktunya. Ya. Tayamum enggak? Tayamum. Karena udah sempit waktunya. Tayamum segera. Tayamum segera. Tayamum. Ternyata sepanjang antara rumah ini dengan rumah ini enggak ada debu. Nah, ini orang enggak tahu kok bisa. Emang tuh bumi bagian mana itu seperti itu? Misalnya enggak ada debu misalnya. Misal saja. Ya udah, enggak pakai apa-apa. Dia sholat aja pada kondisi seperti itu. Ya. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu saja kalian. Kata Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sekalian dengan suatu perkara, suatu perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, taib. Sampai sini ada soal nggak, ikhwan? Ada yang mau bertanya nggak, jemaah? Atau jelas soal tayamum ini? Coba syuruk. Kapan putar syuruk ini? 2 menit lalu baru tulu'ul syams, munculnya matahari. Ya, oke. Ada pertanyaan, ikhwan, di sini? Atau clear semua? Taib. Kemudian wajib tayammum biturabin, wajib tayamum dengan turab, dengan debu yang ma'ruf, debu. Nah, kalau misalnya ternyata di area itu tidak ada debu menempel, melainkan dia ramel, kerikil dan atau tin, tanah yang basah ya. Tanah becekan itu dia dibilang air, enggak bisa jadi air, dibilang maksudnya tanah tapi bukan gimana ya, dia bukan air doang gitu, dia tanah lembab gitu loh, becek gitu, tanah lembab gitu. Maka ini enggak bisa juga dijadikan sebagai media untuk bertayamum menurut sebagian ulama, karena Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan debu-debunya itu suci menyucikan untuk kita. Berarti debu-debunya bukan tanah liat. Taib. Dikatakan kemudian tahur suci menyucikan. Kalau saya debu suci menyucikan. Namun ada pendapat lain bahwasanya apapun yang ada di atas bumi, bahkan walaupun kerikil, walaupun nggak nempel di tangan pernak apa partikel-partikelnya, itu tetap dianggap sah tayamumnya. Itu menurut sebagian ulama. Namun Anda lebih condong ke pendapat yang mengharuskan dalam tayamum itu debunya gubar, nempel. Sebagian dalam mazhab ini, ghair muhtariqin lahu gubar, memiliki apa? Memiliki gubar. Gubar itu apa? Gubar itu debu yang bisa terbang, itu gubar. Orang Betawi zaman dulu itu bilangnya bubar. Membubarkan. Bubar bahasa Indonesia. Itu asalnya bukan bubar asalnya. Asalnya dari gubar. Nah, orang Betawi dulu bilangnya gubaran, bukan bubaran. Pakai G. Gue gubaran dulu ya, gubaran.
Nah, di bahasa Indonesia jadi bubaran, bubar, membubarkan pasukan. Aslinya apa? Menggubarkan pasukan. Dia gubar. Ya. Dari bahasa Arab itu. Artinya apa? Ya kalau misalnya nih lagi banyak angin, terus angin itu kan menerbangkan turab, menerbangkan debu. Debu yang terbang ini namanya gubar atau haba. Gubar. Ya, dia kacau kemana-mana tuh. Nah, ini gubar. Ya, makanya pasukan yang setelah upacara bubar, gerak, itu maksudnya gubaran, dah sana, pencar gitu. Gitu, ya. Nah, debu yang berpencar-pencar ini biasanya kalau diginiin ya nempel, itu maksudnya gubar. Kalau kerikil tanpa debu ditiup angin nggak jadi gubar, dia tetap pada tempatnya. Seperti itu, ya. Jadi syarat berikutnya yaitu syarat bahwasanya ini gubar, dan ini pendapat yang ana lebih condong padanya. Walaupun sebagian ulama tidak mensyaratkan adanya gubar yang menempel di tangan ketika menempelkan di permukaan bumi. Sebagian ulama enggak mensyaratkan, namun ana lebih condong pendapat yang mensyaratkan, wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan ya ikhwan sampai sini? Kita cukup materi sampai sini insyaallah. Atau clear semuanya bismillah? Fadhal. Larutan. Kutek itu. Hena apa namanya? Beda ya itu ya? Beda ya? Oh, pacar gitu ya, pacar ya? Nah. Itu tergantung dengan dia ketebalannya, Pak. Kalau dia sesuatu yang nyerap di kuku, misal saja itu nyerap ya, menjadi, kalau misalnya bisa menyerap di kuku sehingga bukan menjadi penghalang, maka nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini, dia wudu sah-sah saja. Tapi biasanya kan bukan begitu. Biasanya itu menjadi penghalang, ya. Sehingga kalau wudu tidak dianggap sah. Makanya perempuan-perempuan biasanya pakai yang seperti itu ketika lagi haid atau nifas baru pakai itu, karena itu menghalangi. Begitu Pak ya. Itu kalau pacar ya, umumnya menghalangi dia. Bukan nggak usah lagi, bahkan nggak boleh, bisa aja. Kecuali sejenak, berapa jam dipakai itu mungkin. Nantinya pas mau wudu ya udah dihilangin semua itu. Itu sama kayak tip X, dan misalnya kalau ada yang nempel di tip X di sini atau cat. Kalau ada nempel di ini kan biasa tukang-tukang tuh ada cat-cat nempel tuh. Nah, itu harus hilangkan semuanya biar air kena semua bagian kulit. Begitu. Sama hukumnya. Juga perempuan-perempuan yang nikah misalnya, kan biasanya riasannya pakai ini nih, apa namanya ya, make upnya itu kan tebel banget Pak. Nah, karena tebelnya itulah, kalau dia wudu maka nggak kena airnya di kulit secara komplit, kan gitu. Biasanya nikah-nikah orang Jawa atau Sunda yang anak baru sebulan lalu tahu kalau ini tuh ternyata tato ya, apa sih? Bukan rambut ya, yang digini loh, rambutnya diginiin. Pernah lihat orang nikah nggak Pak? Pastilah orang pernah nikah semua kita. kayak kan kalau perempuan kan rambutnya kayak gini lah perempuan. Ya enggak? Yang rambutnya perempuan gini, hitam gitu. Tapi ternyata itu kan bukan rambut itu. Apa sih itu? Hah? Ukiran. Itu pakai apa sih itu? Hitam kayak gitu, kayak rambut gitu. Penghalangi dari wudu nggak itu? Ana nggak tahu ya, selama kita nikah nggak kayak gitu mungkin. Nah, pokoknya ada kayak gitu. Pokoknya yang nempel dari make up yang tebal, kemudian kan alisnya kadang ditemin banget. Pakai apa gitu? Mungkin sampai ngehalangi dari air wudu kalau dia wudu. Dan bahkan para pengantin perempuan rata-rata jangan wudu dulu sampai selesai selesai apa namanya ya? Selesai resepsi, selesai urusan lah baru.
Karena kalau misalnya dia wudu, ya hancur semua make upnya, bahkan yang tadi serem tambah serem lagi mukanya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini semua penghalang bisa menghalangi dari air wudu dan tidak sah wudunya. Jadi bukan hanya pacar doang. Tadi banyak sekali hal-hal yang kita sebutkan. Begitu. Tato yang dia tato stiker yang tidak dilepas, masih ada gitu. Ya maka ini juga penghalang karena dia kan nggak masuk airnya. Tapi kalau misalnya tatonya tato yang permanen yang memang udah bagian dari kulit, maka dia sah wudunya. Dia sah wudunya karena tetap kena kulitnya. Kalau misalnya itu tidak ada penghalang, maka kena di kulit dan sah wudunya. Begitu Pak. Ya. Tapi lagi atau cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.